Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, seperti yang pernah diungkapkan Bung Karno Presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah atau pitutur terkait para leluhur Ki Ageng Purwoto Sidik merupakan ilmu yang sangat penting terkait sejarah Trah Majapahit hingga sejarah Mataram. Sekedar catatan, makam Ki Ageng Purwoto Sidik berlokasi di Banyu Biru Jatingarang, Kecamatan Werus, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan mempelajari sejarah para leluhur, salah satunya Ki Ageng Purwoto Sidik, diharapkan kita bisa belajar lebih memaknai pelajaran-pelajaran hidup, sehingga menjadi refleksi untuk memulai kehidupan yang lebih baik di masa kini dan yang akan datang. Sekedar catatan, Ki Ageng Purwoto Sidik, salah satu murid dari Sunan Kalijogo sekaligus Trah keturunan Majapahit. Ki Ageng Purwoto Sidik sendiri dikenal sosok pemimpin sekaligus pembimbing yang rendah hati, serta memiliki ilmu kasampurnan. Berikut laporan tim berita Soloraya TV channel YouTube bersama Widodo Juru Kunci Makam Banyu Biru. Selain berbagai narasumber lainnya untuk memperkaya literasi dalam tanda kutip tentang nilai yang bisa dipetik hikmahnya dari berbagai pelajaran hidup dari program Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Ageng Purwoto Sidik, Ki Ageng Banyu Biru, nama asli pun lah Ki Kebo Kanigoro. Ki Kebo Kanigoro putra Sri Mahguru Ngandayang Nirat Pengging. Punya saudara Ki Kebo Kanigoro dan Ki Kebo Amiluhur. Terus Ki Ageng Purwoto Sidik atau Ki Kebo Kanigoro waktu masih di Pengging itu masih aliran Sesti Jenar. Namun karena situasi Pengging waktu itu tidak sepaham dengan Kebo Kanigoro, akhirnya Kebo Kanigoro keluar dari Kabupaten Pengging atau Keraton Pengging. Nah, keluarnya di Kebo Kanigoro akhirnya keraton tawi kekuasaan diberikan kepada adiknya namanya Kebo Kenongo. Nah, keluar dari Pengging, Ki Kebo Kanigoro akhirnya menjalankan pertapa atau ritual, menjalankan pertapa. Yang pertama itu pertapa kungkum di Ropening, lamanya 7 tahun. Akhirnya air jadilah biru. Nah, banyak yang menyebut namanya Ki Ageng Banyu Biru. Terus setelah menjalankan topo kungkum atau rendam diri, setelah 7 tahun dia melanjutkan bertapa lagi, itu ngumboro utawi berkelana atau lelana, itu selamanya juga 7 tahun. Nah, selama menjalankan topo atau teteki berkelana atau ngumboro, ketemulah Kanjeng Sunan Kalijogo, akhirnya jadilah murid Kanjeng Sunan Kalijogo, akhirnya dia masuk Islam. Setelah bertapa ngumboro selama 7 tahun, dia beristirahat di tempat perkampungan. Di tempat perkampungan di situ banyak pengikut. Akhirnya selama sementara waktu banyak pengikutnya, ditinggal melanjutkan untuk bertapa. Akhirnya semua warga yang tadinya ikut akhirnya membuatlah suatu makam atau petilasan. Nah, akhirnya Ki Ageng atau Kebo Kanigoro sampailah di perbatasan Bulukerto Wonogiri. Di situ selesailah 7 tahun namanya berkelana atau ngumboro. Nah, setelah sampai di Bulukerto, akhirnya menjalankan bertapa yang tahap ketiga 7 tahun, itu topo berdiri atau kalau Jawa jumeneng, itu di Dusun Kaligayam, Kelurahan Candi, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, wilayah sekarang. Nah, setelah menjalankan topo berdiri 7 tahun selesai, akhirnya di seharian di sinilah dia membuat suatu padepokan, itu sampai akhir hayatnya. Namun sebelum
akhir hayat, jadi selama di Padepokan itu ada sambung atau dongeng cerita karena yang di Pengging Kebo Kenong itu punya anak namanya Joko Tingkir, kalau nama kecilnya Mas Karebet. Itu waktu masih muda itu punya guru namanya Ki Ageng Selo. Setelah berguru datang atau ke Ki Ageng Selo, akhirnya melamar pekerjaan ke Demak. Jadilah prajurit di Demak. Itu akhirnya menjadi kepala prajurit di Demak. Kalau sekarang mungkin komandan. Namun karena di Demak dia melihat Putri Ratu, dia senang atau mungkin dia ingin senang, jadi akhirnya masuk Taman Kaputren. Padahal waktu itu masuk Taman Kaputren kan tidak setiap orang mau atau bisa. Akhirnya dia berani masuk Kaputren, Taman Kaputren, akhirnya melanggar aturan tata tertib keraton, dan dilaporkan abdi dalam ke Rutan Trenggono, dia langsung dipecat. Nah, akhirnya setelah dipecat, dia bermalam di eyangnya Sri Mahguru Ngandayani-ningrat. Di situ semalam, akhirnya asal isi atau dawuh dari eyangnya suruh ke sini atau dimaksud ke tempat Pak D-nya nama Kebo Kanigoro. Sampailah di sini yang ditemani namanya Mas Monco. Di sini Ki Ageng sebelum kedatangan Joko Tingkir sudah tahu bahwa akan ada kedatangan tamu calon ratu tanah Jawa. Disinilah diterima karena ponaan, dibimbinglah suatu semua mungkin dari hasil pertapa 21 tahun diberikan pada Joko Tingkir. Di sini digeladi Kawruh, Kanuragan, Kadidayan, Kasampurnan diberikan kepada Joko, termasuk namanya yang sabuk yang ampuh diberikan kepada Joko Tingkir. Kalau Jawa Piandel. Setelah Joko Tingkir selesai diberikan ilmu, kanuragan, kadidayan semuanya diberikan pada Joko Tingkir, akhirnya suruh ikut sayembara di Demak, yang konon di Demak ada suatu kebo namanya Kebo Andanu yang ngamuk punggung di Keraton Demak. Nah, sebenarnya kebo yang ngamuk tadi sudah diantisipasi oleh Ki Ageng sini, bahwa dia kebo itu sudah diberi tanah sitidakan di talingan atau di telinganya. Akhirnya waktu itu di Demak kebo yang ngamuk itu tidak bisa dikalahkan oleh prajurit, bahkan gaman keraton pun tidak mampu untuk bunuh kebo itu. Karena Joko Tingkir dari sini, karena dia juga ingin ikut sayembara, bahkan karena di sana sayembaranya adalah siapa yang bisa membunuh kebo, kalau laki-laki akan jadikan menantu, kalau perempuan jadikan anak angkat. Akhirnya Joko Tingkir pengenlah untuk mengikuti sayembara, sudah dipesan nama Ki Ageng sini. Pengen Joko Tingkir kalau mau ikut sayembara, janganlah membawa pusaka atau gaman, dan peganglah kepala kebo itu, ambillah tanah di dalam telinga kebo itu di bagian kiri. Akhirnya di sana ikut sayembara, akhirnya bisa membunuh kebo. Diangkatlah jadi mantu. Terus itu di wisuda di Demak tidak lama, akhirnya pindah di Pajang Kartosuro. Nah, itu
bersamaan dengan Joko Tingkir sudah diangkat menjadi ratu, Ki Kebu Kanigoro atau Ki Ageng Banyu Biru di sini dikepiakan atau di istilahnya diwisuda lah kan. Jadi kepiakan ya, Jawanya kepiakan. Yang ngepiakan itu Kanjeng Sunan Kalijogo dengan nama Ki Ageng Purwoto Sidik, itu dengan gelar wayang kulit malam suntuk. Jadi dia sebelum memberikan nama itu digelarlah wayang kulit malam suntuk dengan komplit di Dusun Watu Kelir. Nah, diumumkan bahwa di sini sudah ada suatu orang tua atau yang menjadi panutan sebagai tuntunan suatu waktu itu agami Islam. Nah, setelah pagi atau bangun pagi, semua paraga wayang kulit dan semua alat-alatnya itu disabda Sunan Kalijogo jadilah batu. Lalu namanya Dusun Watu Kelir. Jadi Watu Kelir dengan sini masih ada dulu, masih ada dongeng. Setelah itu, setelah bernama Ki Ageng Purwoto Sidik, disitulah di sini sudah dulu menjadi padepokan dan juga banyak pengikutnya. Kena lama di sini, kena telah terus meninggal dunia, namun tidak tercatat oleh Keraton Solo sampai sekarang meninggalnya tahun berapa. Ki Ageng itu karena dari awal di Pengging itu memang dia itu tidak senang dengan suatu permasalahan, bahkan keraton yang tadinya enak aman akhirnya dia menjalankan teteki atau bertapa itu, dia adalah keprihatinan atau kebatinan. Jadi dia itu menjalankan bertapa itu untuk menjalankan suatu ilmu kebatinan. Jadi istilahnya itu supaya dia menjalankan kebatinan itu, masyarakat itu bisa berjalan dengan atau pengikutnya itu untuk kaweruh ilmu kebatinan. Jadi, nah itu. Jadi, ya, jadi pesan ya jelas itu untuk menjalankan, kalau waktu itu jadi suatu keagamaan ya agama Islam untuk menjalankan supaya dijalankan dengan baik, karena dia juga murid Kanjeng Sunan Kalijogo, dan untuk istilahnya meneruskan jejak Ki Ageng itu ya sebenarnya ajarannya itu untuk istilahnya ke sesama manusia atau teman itu saling mengasihi. Jadi, ya saling kasihan untuk mengasihi. Beliau juga muridnya Kanjeng Sunan. Iya, murid. Itu saat usia berapa? Sudah setelah menjalankan Topo Kungkum. Karena ada cerita gini, setelah Topo Kungkum menjalankan sudah ketemu Kanjeng Sunan Kalijogo, dia sudah mengembangkan agama Islam. Jadi di suatu kampung, Ki Ageng ini menemukan kampung itu yang mengkeramatkan binatang kebu. Jadi di situ ada kebu, tapi dikeramat oleh masyarakat. Tapi dengan Ki Ageng masuk di situ, nah dia ikut budaya bertani. Jadi dibuatlah suatu bajak, atau kalau Jawa brujul, bajak. Akhirnya kebu itu dibuatkan bajak lalu untuk menarik bajak. Nah, akhirnya dia menggarap atau mengolah tanah itu dengan cepat.
hasilnya juga bagus. Disitulah hasil dari masyarakat yang melihat ternyata kebo itu bisa untuk dimanfaatkan suatu pembajak tanah. Akhirnya juga hasilnya bagus lah, lama kelamaan akhirnya kebo biasa tidak dikeramakan dan tidak dikeramat oleh masyarakat. Akhirnya bisa untuk membantu untuk meningkatkan pertanian gitu loh. Kalau dia waktu itu juga ini Pak, apa meninggalkan juga musola gitu di. Nah, sebenarnya waktu itu masa saya masih kecil itu ada peninggalan, kalau dulu langgar panggung. Tahun berapa Pak? Kalau saya masih kecil tuh udah tahun berapa? 60-an 5. Sebelum itu berarti udah ada ya? Udah ada. Namun karena waktu itu langgar panggung sama Pak D yang waktu itu Pak Kuncen sini pindah-pindah lokasinya, akhirnya mungkin terus mungkin tahun 80-an saya ke Jakarta, pulang sudah nggak ada. Ini ada di samping makam ini. Luasnya berapa Pak? Kalau ukuran luasnya berapa, mungkin hanya tiang 4 di mungkin kalau mungkin 3 meter kali 3 terus. Kembali ke sosoknya beliau Ki Ageng Purwoto Sidik ini. Iya. Kalau dikaitkan seorang ini ya, sekarang ini menjelang pilkada, sosok pemimpin semuanya. Yang jelas kalau seorang pemimpin itu tadi Joko Tingkir yang tadinya jadi prajurit sudah dipecat oleh Sultan Trenggono, dia kesini digladi oleh Ki Ageng, yang kan jadi raja. Jadi, nah kebetulan waktu ada peristiwa yang termasuk peristiwa waktu itu bermakna. Joko Tingkir waktu digladi Kanuragan Kadidayan di hutan, Joko Tingkir itu didampingi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, Ki Ageng sudah habis waktunya mau sholat asar, nggak ada air. Nah, akhirnya Joko Tingkir diwisii atau diberi petunjuk oleh Sunan Kalijogo, ada batu, suruh gedruk 3 kali, dibukalah batu, nah, itu keluar airnya. Sekarang dinamakan Sendang Danu, mulai tadi Sendang Derajat. Nah, di situ akhirnya Ki Ageng bisa wudhu dan bisa menjalankan sholat asar. Kalau Ki Ageng Purwoto Sidik itu orang yang lengkap keilmuannya, baik kanuragan, kasutapan, duniawi, ukhrawi, bahasanya seperti itu sudah lengkap. Cuma beliau itu tidak ambisi terhadap derajat pangkat, sehingga barang siapa yang pengen menjadi murid beliau, istilahnya ngisep ilmunya, ya tinggal mau ilmu apa. Ilmu kederajatan ada, kepangkatan ada, bahasanya seperti itu. Mau dagang juga ada, lengkaplah. Sosok beliau itu sosok eyang yang lengkap segala sesuatunya. Ibaratnya sudah ma'rifatullah lah. Ma'rifatullah itu bahasanya orang yang sudah dekat dengan Sang Pencipta. Jadi kasampurnaning urip itu sudah manggon di tempatnya eyang itu. Itu bisa diambil ilmunya ya, yang penting ya, ilmu Ya, yang bermanfaat bagi ya, bekal. beliau kan sudah meninggal, tapi silsilah keilmuannya kan bisa dipelajari. Kemudian apa yang pernah diberikan Allah kepada beliau kan juga bisa ditelusuri kan gitu. Satu contoh kalau kanuragan ya termasuk ilmu Sosok Birowo itu kan Maeso Jenar, Syekh Siti Jenar aja berguru pada beliau. Kemudian wahyu yang tidak pernah dimiliki oleh tokoh lain itu wahyu Siti Dagan. Itu yang beberapa pusaka dari Demak aja tidak pernah mempan untuk melawan wahyu Siti Dagan dari beliau. Seorang pemimpin
Kalau pemimpin memang beliau yang menggendesain dan menskenario Joko Tingkir menjadi ratu. Itu langkah mulai dari awal sampai menuju puncak tahta itu ya eyang. Kamu harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Secara ilmu sekarang ya yang menskenario secara politis eyang. Artinya ilmunya memang lengkap lah, mulai duniawi dan ukhrawinya. Nah, bagi bekal bagi seorang pemimpin Ya dulu. ilmu kasutapan bahasanya ya, ilmu kasampurnaning urip dan kasutapan. Kasutapan itu kan orang yang sudah mampu selesai bertapa kan, artinya selesai bertapa di berbagai hal sehingga asuh asah asih istilahnya saling mewadahi, mewarnai itu ada. Iya, mengakomodir dari semua lini. Itu yang ini bahasanya paling bijak lah. Pemimpin bekalnya harus Iya, bijak dulu. bijaksana. Dia akan terangkat ya nanti dengan sendirinya. Oh Ya? iya, itu memang kecenderungan leader pemimpin itu mendekat kepada rakyat, jujur, bijaksana, paling tidak seperti itu modalnya. Pendekatan secara awal, batiniah, secara lahiriah, ya harus itu harus ditampakkan sih dan mendekat kepada rakyat. Namanya modal dasar daripada kemudian jujur dan paling memang harus itulah yang namanya sikap bijaksana, pendekatan kepada rakyat, jujur, kemudian bijaksana. Artinya ngayemi. Arti bijaksana itu seorang pemimpin ya harus siap kalah dan siap menang. Artinya siap kalah itu manakala upaya dan usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu last minute-nya ditetapkan kalah, beliau tidak boleh sakit hati. Tapi manakala beliau ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan untuk menang memimpin Sukoharjo ini, ya beliau harus merangkul semua dari yang kalah, tidak punya rasa dendam, tidak saling menyakiti, saling ngayomi, sehingga merangkul semua aspek ini untuk membangun Sukoharjo ke depan lebih baik. Itu sikap yang bijak namanya. Tidak boleh riak, yang kalah juga tidak boleh merasa kecil hati gitu atau sakit hati. Artinya dirangkul semua, diberikan ruang untuk membangun Sukoharjo ke depan lebih baik. Guru sebagai kehidupannya itu harus dia itu legowo. Ya bijak bahasanya. Bijak. Ya, pemimpin yang bijaksana itu yang seperti itu. Pemimpin Bijak itu, yang satu mampu mau menyadari manakala salah, mau juga mampu menyadari manakala menang. Sama sebetulnya posisinya. Sama ya. Maksudnya semuanya harus bijak ya. Betul. Itu yang menyelamatkan karma yang kurang bagus ya bagi Wah, itu kehidupannya. selamat dunia akhirat kalau pemimpin seperti itu. Jelas kalau derajat itu kan nanti bahasanya di era sekarang kan yang namanya integritas itu. Integritasnya akan semakin tinggi. Orang yang semuanya integritas tinggi pasti popularitas dan elektabilitasnya akan ikut gitu. Tapi itu memang nggak bisa sempurna ya. Oh tidak, manusia Harus tidak ada yang berusaha ya? sempurna. Harus Tapi berusaha. pelan-pelan Pelan-pelan. tipikal leader dan pemimpin yang baik akan muncul di situ. Benar apa yang diungkapkannya, dari sejarah sosok Ki Ageng Purwoto Sidik, ternyata kita bisa belajar. Dari berbagai perjalanannya para leluhur, siapapun kita, dari berbagai profesi ataupun yang saat ini sedang memimpin atau bakal jadi pemimpin, baik skala kecil maupun luas, dapat mengambil pelajaran-pelajaran hidup tentang sosok dari salah satu tokoh leluhur Ki Ageng Purwoto Sidik. Tidak harus sempurna, tapi kita terus berupaya berproses ke arah yang baik, sebagai bekal agar kita tetap eling lan waspodo, dan Allah, Tuhan yang Esa, Gusti Allah ingkang akaryo jagat selalu memberikan pelajaran hikmah yang baik. Sekali lagi, kita berdoa kepada leluhur Ki Ageng Purwoto Sidik dan prakeluarga besar Majapahit dan Mataram, semoga Allah menerima segala amal kebaikannya. Dari Banyu Biru Jatingarang, Kecamatan Weru, Jawa Tengah, tim Berita Soloraya TV channel YouTube mengabarkan dari program Sudut Pandang.